Sobat Interest 007, jumpa lagi dalam acara Weekend Talk Show KPPN Gunung Sitoli edisi ke-8. Bersama saya Yanti Juliana sebagai host. Dan kali ini saya sudah kedatangan tamu yang akan saya ajak diskusi selama kurang lebih 2 jam. Nggak nyampe juga ya. Nanti keburu tutup ini kafenya. Jadi nggak selama itu, tenang aja Sobat Interest. Oke, sebelum lanjut, silahkan bintang tamu kita kali ini memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Sobat 007. Silahkan disapa. Oke, makasih Bu Yanti. Halo Sobat Interest 007. Perkenalkan, saya Peggy Syahaan, pegawai baru di KPPN Gunung Sitoli. Saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Vera KI di KPPN Gunung Sitoli. Ya, itu tadi ya perkenalan dengan Kak Peggy ya. Boleh saya bilang Kak Peggy ya? Kak Peggy. Jadi sebenarnya Kak Peggy ini adalah Kepala Seksi Vera KI yang baru ya. Setelah berbulan-bulan kosong, akhirnya diisilah dengan Kak Peggy Melati Sukma. Kak Peggy Syahaan ya tadi ya, Kak Peggy Syahaan. Tapi dengar-dengar Kak Peggy ini sebenarnya udah pernah ya di Gunung Sitoli ya, udah pernah penempatan di sini ya. Iya. Itu tahun berapa itu? Pertama kali di sini sebagai pelaksana ya tahun 2016 Januari sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 sebagai pelaksana, kemudian pindah ke Medan dan ada kesempatan asesmen, saya lulus dan tahun 2024 ditempatkan sebagai Kepala Seksi Vera KI di sini. Jadi 4 tahun kemudian kembali lagi ya, ya ke kepulauannya sini yang tercinta ini. Itu jarang-jarang terjadi loh. Jarang ya? Iya, biasanya hanya terjadi pada orang-orang yang luar biasa ya. Terpilih ya. Ya, betul ya. Bisa dipromosikan di tempat pertama kali dia penempatan. Luar biasa. Baik. Sobat Interest 007, kali ini saya akan membahas tentang merit system dalam manajemen ASN. Apa itu merit system? Ya, merit system ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Undang-Undang ASN, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Nah, dengan sistem ini, ASN dapat mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan, melindungi karirnya dari politisasi kebijakan, dan memiliki jenjang karir yang jelas, sehingga ASN dapat termotivasi dalam merintis karirnya. Nah, sedangkan bagi organisasi dengan sistem ini dapat merekrut ASN yang profesional dan berintegritas, serta menempatkan sesuai dengan kompetensinya, sehingga target organisasi dapat dengan mudah tercapai. Selain itu, organisasi juga dapat mempertahankan ASN yang berkompeten dan berkinerja dengan kompensasi dan penghasilan yang layak. Kebetulan ini udah datang minuman kita ya. Ini kompensasi Weekend Talk Show kali ini ya. Boleh. Weekend Talk Show kali ini. Ya, makasih ya. Weekend Talk Show kali ini Sobat 007 kita sekali-sekali refreshing ya. Nggak kita adakan di kantor, tapi di luar kantor benar-benar menikmati weekend ya, menemani weekend Sobat 007 juga. Nah, jadi kembali tadi ke merit system ya. Di Kementerian Keuangan ya, kami juga telah menerapkan merit system dalam proses pengisian jabatan yang disebut dengan assessment center. Jadi kalau di Kemenkeu itu ada yang namanya pengelola penilaian kompetensi. Nah, untuk pejabat administrator ke atas, assessment center ditangani oleh PPK Pusat, kecuali pejabat administrator di DJP. Sedangkan untuk pejabat pengawas, pelaksana, dan fungsional, assessment centernya ditangani oleh PPK unit masing-masing. Nah, sekarang karena kita mau bahas assessment center, makanya saya ajak nih Kak Peggy datang ke sini ngobrol-ngobrol, karena Kak Peggy ini adalah lulusan assessment center yang paling fresh ya di KPPN Gunung Sitoli. Iya, fresh graduate istilahnya ya, yang paling baru banget. Nah, gini Kak Peggy, bisa nggak diceritain proses awal waktu Kak Peggy mau masuk assessment center di DJPB ini? Oh ya, baik Sobat Interest 007. Untuk proses asesmennya sendiri itu ada syarat ya. Jadi setiap pegawai
itu minimal pangkat dan golongannya itu adalah 3B, yaitu penata muda tingkat 1, berkelakuan baik dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin. Nah, atas dasar itu dari kantor pusat akan mengirimkan nih Bu ya nama-nama yang memang sudah pas dari segi pangkat dan golongan ke masing-masing kanwilnya. Dan dari kanwilnya itu sendiri akan mendrop nama-nama ke masing-masing KPPN-nya. Nah, saya itu pertama sekali ditawari asesmen itu tahun 2021. Nah, itu saya sudah 3B 1 tahun ya kalau nggak salah gitu. Nah, cuman nggak saya ambil langsung sih Bu ya. Iya. Ya ada pertimbangan. Jadi ini ada penawaran, diserahkan sama pegawainya apakah mau diambil saat itu juga atau tidak. Nah, kebetulan saya ada urusan yang lebih penting, jadi saya nunda dulu. Nah, kemudian di tahun 2022 saya coba kembali nih Bu ya, namun sepertinya belum berpihak ya, belum ada kesempatan. Jadi saya itu dinyatakan di development. Nanti saya jelaskan apa. Baru di tahun 2023 saya mengikuti kembali dan puji Tuhan Desember 2023 saya dinyatakan ready now, dan per Maret kemarin 2024 saya ditempatkan di Kabupaten Bristol sebagai kepala seksi. Bisa saya jelaskan secara garis besar ya. Prosesnya itu pertama itu kita akan dinilai secara kompetensi. Jadi kita sebagai namanya talent ya, kalau proses assessment itu yang mau mengikuti itu namanya talent gitu. Jadi saya sebagai talent akan dites nih kompetensinya dulu. Sabar. Sebelum ke situ ya, biar lebih jelas ya. Iya, siap. Tadi saya dengar pertama kali ditawarkan tahun 2021 ya. Tahun 2021 itu KPG kira-kira tahunya akan ikut talent itu disampaikan oleh siapa? Nah, kemarin kan saya di KPPN Medan 2 ya. Jadi atasan saya itu di situ adalah kepala kanwil. Jadi kepala kanwilnya itu sebelum meneruskan ke kepala KPPN yang ada di Medan, dia ada nama saya, jadi diarahkan dipanggil dulu ini ke ruangan beliau ya, sediaannya secara pribadi gitu ya, ada beberapa sih apakah bersedia gitu ya. Dengan segala pertimbangan saya memilih kemarin tidak dulu gitu, saya akan mencoba tahun depan. Di tahun 2021 itu kalau menolak gitu apa kira-kira ada dampak nggak? Misalnya apa dipersulit gitu atau gimana gitu nggak? Enggak lah, itu kan sebenarnya hak ya gitu ya, hak yang bisa kita ambil, bisa kita tunda juga gitu ya. Jadi secara pangkat sudah memenuhi, secara kompetensi mungkin sudah memenuhi, CPM juga sudah memenuhi, ya ditawarin gitu, ada assessment gitu. Nah, tergantung pegawainya sekarang itu ya, mau ngambil tahun itu atau tidak. Jadi pangkat tadi ya untuk pejabat pengawas, pangkat golongan berapa Kak? 3B minimal. 3B minimal. Ada ininya CPM 3B juga. 1 tahun? Nggak ada dong. 3B aja, 3B 0 tahun. Kemudian JPM-nya itu minimal kalau nggak salah 100%. Jadi sudah memenuhi JPM. Sudah. JPM apa Kak singkatannya? Job person match ya. Job person match. Jadi itu ada kompetensi ya. Ada. Jadi harus 100% memenuhi. Iya. Baru setelah itu tadi apa? Setelah golongan baru JPM 100%, tidak sedang melaksanakan hukuman disiplin, etik dan sebagainya. Berkelakuan baik lah. Berkelakuan baik. Baru terakhir nanti mungkin tanda tangan atasan langsung. Jadi ada rekomendasi. Jadi memang kita berkelakuan dan berkinerja baik dan atas rekomendasi dari atasan langsung. Jadi setelah 2021 KPG memilih untuk fokus ke yang lain dulu ya ceritanya ya. Setelah itu tahun berapa tuh ditawarkan tahun kembali? Depannya lagi, tahun depannya. 2022. Tahun 2022. Jadi proses assessment ini setiap tahun ya Bu ya. Jadi setiap setahun tahun hanya sekali. Gitu. Jadi setahun sekali itu dilaksanakan ya. Tahun 2022 KPG ambil kesempatan itu. Terus kemudian saya dinyatakan di development pada posisi akhir gitu ya. Tes awalnya gimana KPG? Cerita dulu. Ini langsung mau hasil tes aja ya KPG. Cerita dulu supaya mungkin Sobat Interest 007 pengen tahu juga ya apa aja yang dites gitu kan. Ini saya ceritain tahun 2022 kali ya Bu. Soalnya 2023 itu kan saya cobanya itu pas udah tes akhir sih. Coba dari awal dulu ya, dari 2022 ya.
Jadi pertama itu tes kompetensi. Jadi kita Kompetensi teknis. kompetensi teknis di bidang perbendaharaan. Oh, gitu. Jadi kan saya di KPPN ya Bu, tentang teknis pelaksanaan anggaran. Namun di tes itu sendiri ada mengenai tentang laporan keuangan, tentang BLU, tentang SMI ya, tentang manajemen Oh, jadi semua pengetahuan teknis yang ada di Ditjen Perbendaharaan ya. Jadi secara menyeluruh. Jadi walaupun kita Gimana itu belajarnya? ya ada inilah buat grup diskusi juga sih ya, sama teman-teman senior kayak kelompok juga, belajar ya. betul. Ada teman yang senior juga di kantor juga yang Baca-baca suka peraturan pernah, gitu ya. betul, iya. Ada latihan-latihan soal juga kali ya, Bu? Ada beberapa dari tahun lalu kan juga ada dikasih kisi-kisi latihan juga. soal gitu ya. Itu soalnya ujiannya online Kak? Ujiannya online dan diawasi ketat walaupun online ya Bu ya. Jadi kan kita ada laptop nih, kita ujian, kameranya diaktifin, bukan hanya diaktifin dari depan, dari belakang, ada pengawasnya juga. Pengawasnya itu dari KSU gitu. Nanti Kasubag umum ya. Iya, KSU umumnya membuat laporan bahwa ujian ini sepanjang ujian tidak ada kecenderungan curang gitu dan berjalan dengan lancar. Itu seluruh Indonesia berarti ujiannya ya? Iya, serempak, cuman memang perbagian batch ya. Cuman momennya itu satu momen itunya sama mungkin satu gitu. minggu lah gitu Iya, ya. Setiap itu. hari ada batch-batchnya ya. Oh, oke. Jadi setelah ujian kompetensi teknis itu, itu pengumuman dulu. Setelah itu ya ada pengumuman. Jadi siapa yang lulus ya dari kompetensi teknis setelah jadi, itu Kak? Jadi kan perlu ditekankan juga bahwa kelulusan tahap pertama itu bukan kuota ya Bu ya. Jadi memang ketika memang 10, bukan mencari kuota ya, tidak mencari kuota. Jadi kalau misalnya 50 yang lolos ya 50 apa atau namanya 100. Apa namanya ada apa namanya? Passing grade. Iya, passing grade ya. Mungkin itu ya dinilainya dari mungkin 99 ya harus. Luar biasa. Oke, berarti ini orang-orang yang dikatakan menguasai ya, menguasai teknis perbendaharaan secara kurang lebih menyeluruh. Oke. Setelah itu Kak Peggy, proses selanjutnya ada pengumuman, maka dilanjutkan ke yang namanya tes psikotes. Gitu tes psikotes. Tes psikotes itu apa nih? Kita di sini menggali kemampuan soft skill dari pegawainya ya sebagai talentnya gitu ya. Jadi itu untuk memenuhi JPM itu kali ya Kak? Iya, ada 9 kompetensi juga sih Bu. 9 kompetensi. Yang harus dipenuhi talent. Apa aja tuh? Sepanjang proses ini ya Bu ya. Jadi kita punya kompetensi apa aja tuh ya? Ada 3 kompetensi sih yang harus dipenuhi sebagai talent. Kompetensi manajerial, kompetensi kebangsaan, sama yang satu lagi sosial kultural dan teknis. Yang teknis tadi ujian teknis tadi ya. Tes di awal tadi. Nah selanjutnya adalah untuk mengembangkan kompetensi manajerial dan juga sosial kultural. Kalau manajerial apa aja Kak? Manajerial itu ada 8 poin sih Bu, yakni kompetensi integritas, kompetensi kerjasama, komunikasinya, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Ada 8 itu ya? Iya, itu yang harus minimal angkanya kita dapat itu 2. Level 2 ya? Level 2. Berarti waktu kita pelaksana itu levelnya 1 ya. Jadi waktu pertama kali kita dicalonkan menjadi talent itu 100% harus level 1 semua ya. Baru setelah ini mau di upgrade lah ya, promosikan. Jadi dia harus mencapai level 2. Oke. Nah, ini dites lagi nih ceritanya nih. Apakah sudah memenuhi level 2 gitu ya? Oke, lanjut Kak. Terus ujiannya gimana? Ujian psikotes itu ada bentuknya ya matematika dasar. TPA gitu ya? Iya, seperti TPA, ada juga fokus group diskusi. Itu kalau nggak salah psikotesnya ada 2 hari ya Bu ya. Jadi pertama itu memang seharian tentang tes tertulis, tapi tentang kepribadian soft skill. Nah besoknya itu kita ada bentuknya fokus group diskusi. Jadi di sini dilihat bagaimana kita sebagai anggota, misalnya peserta diskusi bersikap aktif atau tidak, dan kalau kita sebagai memberi materi gitu ya, apakah kita juga menyampaikan materi yang dengan tepat gitu. Jadi dilihat dari situ. Dan itu yang menilai siapa itu Kak? Pihak ketiga sih, kita ambil kayak ketiga, asesor gitu ya, bukan dari perbendaharaan. Gitu. Jadi clear gitu ya, istilahnya netral. Iya, netral. Ada asesornya ya. Oke. Setelah itu ada pengumuman.
ada disaring lagi. kelulusan. Iya, passing grade kali ya Bu ya, Iya, di iya. situ ya Iya, juga dia ya. harus berapa persen Iya, ya? heeh. 75% Makanya kalau nggak prosesnya salah. itu setahun berjalan gitu sih Bu. Karena agak panjang Iya, ya agak panjang. proses yang dijalankan ya. Iya. Setelah hasil keluar untuk soft kompetensi, ada ujian lagi Kak? Enggak ujian sih Bu, jadi dia lebih ke pembuatan makalah. Oh, ada buat makalah. Buat makalah ini yang rentang waktunya agak lama sih, sampai 2 bulan sih. Itu temanya bebas kita. Temanya ada dari pusat sih, di kantor pusat ngasihnya tentang pelaksanaan anggaran kah, tentang BLU kah, tentang SMI Oh, kah. ada kriterianya. Iya, tapi hanya tema besarnya Iya, sebenarnya. iya. Kebetulan saya di KPPN, saya di seksi pencarian dana, saya ngambilnya tentang pelaksanaan anggaran. Baru setelah itu tidak ada pengumuman karena langsung ke wawancara. Untuk kita nulis makalah itu kita nulis sendiri atau ada kayak kalau kayak kita bikin tesis kan ada pembimbing dosen, gitu. ya. Dosen pembimbing, dosen. Kalau kita ini sendiri gimana Kak? Yang ngerjainnya sendiri sih, cuman dibantunya ada namanya mentor tidak tetap. Oh, apalagi tuh mentor tidak tetap tuh? Dia seperti dosen pembimbing. Oh iya, itu jadi, siapa? Jadi ada dua nih, mentor tidak tetap dan mentor tetap. Mentor tidak tetap ini adalah pegawai eselon 4 ya, yang dipilih oleh kantor pusat yang akan mengakses talent ini dalam membuat makalah. Jadi udah orang-orang yang top lah yang dipilih sama kantor pusat. Sudah ditetapkan ya calon-calonnya ya. Kita memilih by aplikasi. Oke. Nah, sedangkan mentor tetap itu adalah atasan langsung kita, gitu, secara langsung ya. Jadi saya kemarin ya kepala seksi saya. Gitu. Jadi dua-duanya membimbing kita ya dalam penulisan makalah itu. Oke, setelah itu Kak, setelah itu ada pengumuman, kita wawancara. Nah, wawancara inilah langsung ya, iya, dari menulis makalah nggak ada pengumuman lagi, ada. Langsung wawancara. Di wawancara inilah kita mempertanggungjawabkan tulisan kita, presentasi makalah kita ini, sekaligus wawancara soft skill kita juga soal wawancara. Jadi kita dikasih waktu 10 menit Bu, sekitar 10 menit memaparkan pemaparan, bawa tanya jawab makalah, baru lanjutkan wawancara, nanya kita secara pribadi. Oh, ada hal-hal lain yang ditanyakan kali ya? Untuk kesiapan kita kah, kesiapan mental kita kah, lebih ke personal kita sih. Setelah itu, setelah makalah, apa yang mau dilakukan sebagai pejabat yang baru, mungkin seperti itu ya? Tadi kan yang psikotes pihak ketiga, nah yang wawancara ini dari perbendaraan. Oh, internal. Iya, pejabat eselon 3, eselon 4 di kantor pusat. Oh gitu. Jadi satu orang itu pewawancaranya ada 2. Oh. Gak sendiri-sendiri. Tapi sendiri-sendiri yang diwawancara, maksudnya setiap peserta sendiri-sendiri. Ada 2 orang yang Zoom juga sih, virtual. Oh, Zoom juga. Setelah itu baru hasil final. Nah, hasilnya itu ada 3 Bu. Ketika kriteria kita semuanya nih ya, udah kita ikutin. Jadi hasilnya itu ada 3 nantinya. Iya. Yang pertama ready now. Yang kedua need development. Nah, yang ketiga itu exit. Oh gitu. Kalau ready now ini berarti dia udah siap dipromosikan. Dari pengertiannya ya, ready now itu berarti adalah sudah lulus nih assessment, siap untuk dipromosikan. Yang kedua adalah di development, berarti sesuai artinya juga ya, ada hal-hal yang harus diperbaiki, yang harus dikembangkan. Jadi belum bisa nih untuk dilepas sebagai kepala seksi, ada hal-hal yang harus diperbaiki gitu lah, harus diulang gitu. Bukan ulang dari awal ya Bu, dari kompetensi tadi bukan sih, tapi dari yang terakhir pembuatan makalah. Oh, jadi dia harus mengikuti step terakhir ya. Dari itu kapan kita ikutnya? Tahun depannya. Oh, bukan 2 kali ya? Enggak, tahun depannya. Oh, jadi ikut proses yang selanjutnya, tahun yang berikutnya. Tapi bukan dari awal. Oke, ya. Oke, berarti tertunda lah ya 1 tahun. Iya. Oke, terus? Nah, yang ketiga ini exit. Oh, exit gimana lagi nih? Mungkin tidak sampai ke nilai minimal syarat untuk diluluskan gitu. Jadi exit dan harus mulai dari awal. Oh, bedanya need development dengan exit ini ya. Kalau exit bukan berarti dia nggak boleh ikut lagi ya, tetap boleh ikut. Tetap boleh, tapi dari awal. Kalau need development dari yang menulis makalah tadi. Oh gitu. Oke. Jadi tadi Kak Peggy ingat saya cerita tahun 2022 ini kesempatan kedua. Iya. Tapi belum sampai ready now ya. Iya, kemarin itu saya di development. Oh gitu. Saya nyoba lagi tahun depan 2023
dan reda Redinal. Itu otomatis Apanya? kita ikut lagi ujian selanjutnya, bukannya maksudnya ada Mengajukan lagi gitu ya? ada prosedur maksudnya dari kita, entah kita menyampaikan kesediaan atau apa, atau otomatis aja langsung masuk gitu di tahun berikutnya. Kan tadi saya posisinya di development ya Bu. Iya. Nah ketika ada pembukaan untuk tahun depannya, nah nama saya ada. Otomatis Diikutkan sudah ada. otomatis. Tetapi kalau saya tidak mengikutinya, saya wajib melaporkan bahwa Bisa. saya belum Siap. belum mau lagi atau belum ingin asesmen. Seperti Tapi kalau tidak ada bantahan atau surat sanggahan atau surat tidak ingin mengikuti ya otomatis ikut ada lagi. nama kita di aplikasi. Jadi di tahun 2023 itulah Kak Peggy akhirnya lulus ya, jadi ready now ya. Oke. Dari pengumuman lulus sampai SK penempatan, kira-kira durasinya berapa lama tuh Kak Peggy? Berapa lama ya? Saya itu ready now-nya itu Desember 26 apa ya? 24. SK saya itu di bulan April, iya bulan April. Oh, jadi sekitar 5 bulan ya? Iya, 5 bulan lumayan ya? lah, bersama setengah tahun. Jadi masih ada inilah ya, maksudnya kesempatan mungkin berguru dari atasan langsung gitu ya. Cara-cara bagaimana mentor menjadi tetap itu pemimpin. tadi Ya, kan? masih tetap didampingi ya. Oke, jadi menurut Kak Peggy dengan sistem seperti ini itu menjadi bekal nggak untuk Kak Peggy menjalankan tugas sekarang ini gitu? Sekarang banget lah Bu, apalagi kan proses itu kan dijalanin kan sambil kita bekerja juga ya. Jadi kita mengembangkan yang 9 kompetensi tadi itu tadi Bu. Jadi kita juga kan, apalagi pas waktu saya ditunjuk jadi ready now, saya mau nggak mau saya harus jadi role model juga bagi pelaksana yang lain gitu ya, mengembangkan kompetensi yang ada. Dan beruntungnya saya punya mentor tetap yang ya membimbing saya gitu Bu, dalam hal kesiapan mempersiapkan saya mental ya. Jadi ready now-nya benar-benar ready now ya. Ready now, baik. Jadi itu ya Sobat Interest 007, dari proses yang tadi diceritakan Kak Peggy dari awal sampai akhir ya, yang tidak mudah ya Kak Peggy ya prosesnya, bahkan makan waktu mungkin hampir 1 tahun ya, dari awal tahun perekrutan sampai dengan seleksi terakhir itu cukup lama durasinya dan butuh perjuangan yang tidak mudah ya Kak Peggy untuk menyelesaikannya. Itu membuktikan keseriusan organisasi kita dalam mencari ya, merekrut orang-orang terbaiknya, sehingga orang-orang yang paling pas lah yang ditempatkan di sebuah jabatan. Nah itu tadi kriterianya merit system itu, bahwa memang orang-orang yang kompeten, orang-orang yang berhak ya, orang-orang yang sudah kinerjanya bagus, kemudian juga kompetensinya cukup, itulah yang mendapatkan kesempatan untuk menduduki karir yang lebih tinggi. Tanpa diskriminasi juga ya. Tanpa diskriminasi, betul. Jadi tidak ada subjektivitas ya, karena semua ada alat ukurnya ya kan. Kemudian juga ada melibatkan pihak ketiga juga dan fair ya. Semua ada bukti dukungnya bahwa orang ini memang memenuhi syarat dan sebagainya dan sebagainya. Jadi luar biasa. Tepuk tangan dulu boleh nggak untuk DJPB? Mungkin institusi lain ya juga sudah menerapkan merit system ini, cuma yang kami coba bahas ini adalah yang diterapkan di Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Karena kalau talent pelaksana dan pejabat pengawas itu yang mengelola adalah PPK Unit, dalam hal ini di Dirjen Perbendaharaan. Baik Sobat Interest, itu tadi bincang-bincang kita di Weekend Talk Show ya, benar-benar di hari weekend ini ya. Kita sambil ngopi-ngopi cantik, ngeteh-ngeteh cantik, kita bicaranya agak berat ya, tapi tetap ringan ya, karena ada minuman tersedia, minuman ringan. Baik Sobat Interest 007, demikian diskusi kita pada weekend kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat sobat-sobat 007 semuanya. Demikian Weekend Talk Show kita kali ini. Akhir kata kami ucapkan
Yahobu. Yaudah. Ayo silakan diminum.